Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga saluran channel Blakutak, belantika kupasan seputar kita di hari menjelang pagi seusai kita semua menunaikan ibadah sholat lail, lalu sholat subuh secara berjamaah di musola ataupun masjid terdekat. Semoga rangkaian kegiatan kita hingga saat ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan senantiasa untuk beramal soleh, untuk memberikan kebaikan tidak hanya buat diri tetapi juga masyarakat banyak. Para pemirsa, tentu dalam membuka pertemuan ini, mari kita awali perjumpaan kita dengan surah-surah Al-Quran, dengan doa-doa Al-Quran. Semoga pertemuan ini menjadi berkah adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa khatamal anbiya wa rasulah wa uswatun hasanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in kulli ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Blakutak, belantika kupasan seputar kita, wabil khusus jamaah hadirin hadirat Musola Al-Abror, Jalan Kesatuan nomor 1 ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, dan yang sedang berada di rumah-rumah pun diberikan kekuatan lahir batin untuk menyimak kegiatan-kegiatan yang insya Allah baik dan positif buat kita, keluarga, dan masyarakat banyak. Perjumpaan kita tentu ini tidaklah hal yang tidak direncanakan. Tentu ini adalah kehendak Allah pada kita semua untuk kita berjumpa, baik secara langsung di Musola Al-Abror yang berkah ini, dan juga maupun secara virtual bagi para pemirsa yang berada di pojok-pojok rumahnya, mungkin sambil minum kopi atau minum sereal bersama keluarga, dan juga mereka-mereka yang mungkin sedang dalam perjalanan namun mereka bisa melihat saluran-saluran TV melalui saluran-saluran di kendaraan mereka. Semoga perjalanan mereka, kepergian mereka dalam berkendaraan maupun
hal lainnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memanfaatkan kesempatan ini adalah untuk saling mengingatkan diri kita bahwa kita diberikan kehidupan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nilai-nilai ibadah itu yang terus kita cari dalam kegiatan kita sehari-hari. Dalam keseharian kita dituntut, diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Satu perintah ataupun kewajiban yang dimintakan atau diwajibkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Aqsa beliau diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, bagi seorang muslim dan muslimah, wabil khusus mereka yang sudah akil balik, sholat adalah kewajiban utama. Sholat adalah perintah utama. Baik dalam keadaan apapun, kita dituntut, diwajibkan sholat, kecuali kita sudah wafat. Kita berharap tentunya kita pun disolatkan oleh para jamaah-jamaah dengan ikhlas, mendoakan kita agar kita, baik mereka yang sudah wafat maupun yang tinggal, untuk senantiasa diingatkan bahwa suatu saat kita pun akan dipanggil oleh Allah. Tentu harapan-harapan kita ketika kita melaksanakan sholat adalah tidak hanya untuk kehidupan duniawi, tapi adalah untuk dunia ukhrawi, di mana tadi kita akan menemui ajal kita, dan semoga dengan sholat-sholat kita ajal akhir kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin amin amin. Tidak lupa, sebelum kita lebih panjang lagi, tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah dan menyampaikan salam ta'zim kita kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para tabi'innya, dan insya Allah termasuk kita dalamnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah dan juga umat-umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu inti dari surat Al-Kahfi dari ayat 46 sampai 49. Saya mungkin tidak bisa membacakan semua arti terjemahan ayat tersebut, tapi intinya adalah dari surat Al-Kahfi dari 46 dan 49 itu adalah keutamaan untuk istiqomah dalam berbuat kebaikan, walaupun sekecil apapun. Istiqomah, konsisten. Apabila kita suka memberi nafkah atau infak, lakukan dengan niat Allah setiap hari, senantiasa kita berikan infak, walaupun tidak besar tapi continue. Apabila kita pun senang berdoa, sholat sunnah, lakukan terus menerus, konsisten. Karena dalam surat Al-Kahfi disebut, khususnya ayat 46, bahwa perbuatan amal soleh yang dilakukan secara konsisten dan istiqomah itu lebih baik dari pemberian Allah berupa keturunan-keturunan anak-anak maupun harta-harta benda. Allah menyatakan dalam surat 46 yang terjemahan bebasnya adalah bahwa harapan yang terbaik adalah apabila kita berharap dengan mengiringi harapan kita dengan kegiatan-kegiatan atau perbuatan amal soleh yang beristiqomah, yang konsisten. Itu lebih baik dari mereka yang mempunyai keturunan-keturunan yang banyak maupun yang punya harta-harta yang banyak. Itu adalah janji Allah kepada setiap insannya agar terus konsisten di dalam melaksanakan amal soleh. Oleh karena itu adalah sebuah hadiah, sebuah kekuatan buat diri kita, penyemangat untuk kita melakukan hal yang positif, tidak hanya buat diri kita, tapi insya Allah buat keluarga kita, dan lebih bisa lagi buat masyarakat banyak. Mungkin itu saja sharing, berbagi
kita, antara kita. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat dari Allah dan kita diberi keselamatan di dunia wa akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.